Dia tidak pakai pun nggak ada masalah, karena itu sunnah. Tapi jilbab yang sempurna dia wajib laksanakan. Nggak bisa katakan semampunya. Dia harus mampu untuk melaksanakan, karena kewajiban. Begitu juga tentang larangan-larangan. Kita disuruh bertakwa kepada Allah semampunya. Jangan orang mengatakan, saya sudah biasa minum khamar. Sekarang saya tinggalkan, nggak mungkin tinggalkan semua. Tadinya 3 botol, sekarang saya tinggalkan 2 botol dulu. Nanti 1 botol, nanti segelas, nanti seloki. Nggak boleh. Sebab semua perintah yang dilarang itu, semua perintah yang diperintahkan wajib laksanakan, yang dilarang wajib tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang kepada kamu dari perintah Rasul, kamu laksanakan. Yang dilarang tinggalkan. Di dalam masalah larangan nggak ada istilah ya sedikit-sedikit dulu, nggak ada. Yang haram tinggalkan semuanya. Nggak ada istilah sedikit demi sedikit. Dalam pembentukan syariat di awal Islam sedikit demi sedikit. Tapi ketika sudah sempurna Islam ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sudah sempurna agama ini, maka kita wajib melaksanakan dan menjauhkan larangan. Nggak ada istilah sedikit-sedikit. Bertahap dulu, nggak bisa. Semua larangan, kata para ulama, sepakat para ulama, tinggalkan semuanya. Larangan itu. Nggak ada istilah sedikit demi sedikit. Kemudian selanjutnya, dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab, yang dinukil dalam kitab At-Taqwa Ghayatul Manshuda, bahwa takwa yang hakiki ialah hendaknya seorang hamba bersungguh-sungguh menjauhi seluruh dosa, yang besar maupun yang kecil, serta bersungguh-sungguh melakukan seluruh bentuk ketaatan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Artinya dia melaksanakan semampunya dengan harapan semoga banyaknya ibadah sunnah yang dilakukan dapat menutupi kekurangan yang ada pada saat melakukan kewajiban dan menjauhi dosa-dosa kecil sebagai benteng yang kuat antara seorang hamba dengan dosa-dosa besar. Artinya dijelaskan dalam kitab At-Taqwa Ghayatul Manshuda bahwa takwa yang hakiki kita melaksanakan perintah seluruhnya dan menjauhkan seluruh dosa. Jadi kita laksanakan perintah yang wajib dan juga yang sunnah. Dan ini tidak berat. Kalau orang melaksanakan, kalau gitu berat, tidak. Seluruh syariat Islam, seluruhnya, seluruh syariat Islam. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang politik, tentang jihad, tentang apa saja, semuanya mudah. Tidak ada satupun dalam agama Islam yang sulit, tidak ada. Seluruh syariat Islam semuanya mudah. Nggak mungkin Allah turunkan agama ini yang menyulitkan manusia, tidak mungkin. Dan sudah saya sampaikan pada tahun yang lalu, di tempat ini, di masjid ini saya sudah jelaskan tentang indahnya Islam. Saya jelaskan seluruh syariat Islam semuanya tidak ada satupun yang sulit. Tidak ada satupun yang berat. Karena semua mudah. Karena apa? Allah turunkan Islam ini supaya manusia bisa melaksanakan Islam ini. Dan Allah tahu tentang kadar manusia, kemampuan manusia. Dan Allah yang menyebutkan tentang kemudahan ini. Nabi bersabda, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dan Nabi juga menjelaskan. Nabi bersabda, Inna hadzal dinu yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Tidak ada satupun yang sulit. Dan Allah berfirman, Wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Dan Allah tidak jadikan dalam agama ini kesulitan. Dan Allah juga berfirman, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan, dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Jadi Allah menghendaki kepada kita apa? Kemudahan. Seluruh agama Islam ini mudah. Makanya Nabi menganjurkan kepada para da'i, para ustadz, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Kata Nabi, mudahkan, jangan mempersulit manusia. Berikan kabar gembira, jangan membuat orang lari. Semua syariat Islam semuanya mudah. Tidak ada sebenarnya dalam agama Islam ini yang sulit. Kalau orang mengatakan bahwa agama Islam ini sulit, berat, itu karena kejahilan dia, kebodohan dia tentang agama. Maka belajar dia. Atau karena dia masih dikuasai oleh hawa nafsu. Hawa nafsu dominan. Sehingga merasa agama ini berat. Atau dia banyak berbuat dosa dan maksiat. Sehingga berat untuk melaksanakan syariat ini. Atau dia hidup di lingkungan yang semuanya berbuat dosa di lingkungan itu. Sehingga ketika dia ingin melaksanakan sunnah, berat bagi dia. Padahal semuanya mudah. Semua agama Islam ini mudah. Seluruhnya mudah. Nggak mungkin Allah menurunkan agama yang akan memberatkan manusia. Tidak mungkin sama sekali. Dan agama Islam sesuai dengan fitrah manusia. Karena itu Allah menyuruh kita untuk menghadap kepada agama yang fitrah ini. Jadi ini saya sebutkan, kita melaksanakan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan larangannya. Ini mudah.
Mudah. Dan kita mohon tolong kepada Allah agar kita diberikan kemudahan. Kemudian selanjutnya tentang takwa ini disebutkan di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam. Jadi Abu Hurairah pernah ditanya tentang takwa. Untuk melihat di halaman 29 dan 30. Jadi Abu Hurairah ditanya tentang takwa. Kemudian beliau mengatakan, apakah engkau pernah berjalan di atas jalan yang berduri? Penanya berkata, iya pernah. Abu Hurairah berkata, apa yang kau perbuat? Penanya berkata, jika aku melihat duri, aku menghindar atau melangkahinya atau mundur. Itulah takwa. Artinya kita berjalan dalam hidup ini berhati-hati, jangan melanggar syariat. Itu takwa. Berhati-hati dalam hidup ini, jangan kita melanggar syariat, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat. Itu takwa. Dengan melaksanakan perintah Allah. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Mu'taz dalam syairnya, kata beliau, khalidh dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yuhadziru ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Tinggalkan dosa-dosa baik yang kecil maupun yang besar, itulah takwa. Bersikaplah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang berduri. Ia akan berhati-hati kepada apa yang dilihatnya. Janganlah engkau remehkan sesuatu yang kecil, karena gunung itu berasal dari kerikil. Ini disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulumul Hikam. Kemudian takwa juga, ikhwan fillah, azakumullah. Takwa ini dilandasi dengan iman. Takwa kita kepada Allah dilandasi dengan iman. Kata Ibnu Qayyim, hakikat takwa ialah melakukan ketaatan kepada Allah dilandasi dengan iman dan mengharapkan pahala. Karena ada perintah dan larangan, sehingga seorang melakukan perintah Allah dengan mengimani zat yang memerintah dan membenarkan janjinya. Dan ia meninggalkan apa yang Allah larang baginya dengan mengimani zat yang melarangnya dan takut terhadap ancamannya. Sebagaimana dikatakan oleh Talaq bin Habib. Ketika terjadi fitnah, kata beliau, padamkanlah fitnah itu dengan takwa. Orang bertanya, apa takwa itu? Beliau menjawab, an ta'mala bi ta'atillahi ala nuri minallah, tarju thawaballah. Wa an tatruka ma'siyatallahi ala nuri minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena mengharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan segala bentuk maksiat kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah karena takut terhadap siksa Allah. Itu takwa. Ya, takwa melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya, berdasarkan iman karena mengharapkan ganjaran dari Allah. Dan meninggalkan segala bentuk maksiat berdasarkan iman. Cahaya maksudnya iman di sini. Dan takut terhadap siksa Allah. Ini sebaik-baik definisi takwa. Sebab seluruh amal mesti memiliki permulaan dan tujuan akhir. Suatu amal tidak dikatakan sebagai ketaatan dan qurbah, amal yang mendekatkan kepada Allah, sampai ia bersumber dari keimanan. Dengan demikian, yang menjadi pendorong lakukannya amal itulah iman. Bukan adat kebiasaan, bukan hawa nafsu, bukan mengharap pujian, bukan mengharap sanjungan, bukan mengharap kedudukan, dan bukan yang lainnya. Jadi ketika kita melakukan apa saja, seperti sekarang, kita menuntut ilmu, thalabul ilmi, harus dasarnya iman. Ikhlas karena Allah memerintahkan kita untuk thalabul ilmi, karena Nabi SAW memerintahkan kita untuk thalabul ilmi. Dan juga kita mengharapkan ganjaran. Dengan nuntut ilmu ini, mendapatkan pahala. Dengan nuntut ilmu, kita dikelilingi oleh malaikat. Dengan nuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalan kita ke sorga. Didasari oleh iman, kemudian mengharapkan ganjaran. Seperti hadis Nabi bersabda, man shama ramadhana imanan, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman kepada Allah dan mengharapkan ganjaran, akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pokok yang pertama dengan dasar iman, imanan, kemudian wahtisaban, mengharapkan ganjaran. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita melaksanakan semua ketaatan ini dasarnya iman, dasarnya ketakwaan kepada Allah, dasarnya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya kita bahas bab yang kedua tentang wasiat takwa.
Jadi takwa ini merupakan sebab terpenting dalam meraih sukses dan keberuntungan. Jadi kalau orang ingin sukses dunia akhirat, maka modalnya takwa. Kalau orang ingin sukses dunia akhirat, modalnya takwa. Bukan modalnya uang yang paling banyak, bukan. Takwa. Orang yang berangkat haji, Allah firman apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz